Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, pada pagi hari ini kembali kita mengkaji kitab kita Ringkasan Fikih Islam, yaitu fikih ibadah. Kita masuk dalam bahasan kitab Taharah dan kita berada di ujung pembahasan kitab Taharah ini. Ya. Setelah kita membahas tentang haid dan aturan-aturannya pada pertemuan yang lalu, pagi hari ini kita akan bahas tentang al-istihadah wa ahkamuha. Istihadah dan aturan-aturannya. Apa itu istihadah? Al-istihadatu sailanud dam fi ghairi waqtihi ala sabili an-nazif min irqin yusamma al-adil. Istihadah adalah aliran darah yang keluar bukan pada waktunya, ya, karena ada luka dalam. Dan itu bukan sel telur yang tidak dibuahi, tetapi karena luka. Jadi darah akan selalu keluar. Jadi disebutnya ya pendarahan gitu, nggak berhenti. Jadi ada wanita terus mendarah. Bagaimana keharusan mereka? Wal mustahadatu amruha mushkilun listibahi damil haidhi bidamil istihadah. Jadi wanita yang mengalami pendarahan semacam ini, ya, ada sedikit kesulitan karena adanya kemiripan antara darah haid dengan darah istihadah. Ada kemiripan di situ. Fa idza kana ad-dam yanzilu minha bistimrar aw ghalibal waqt fama alladhi ta'tabiruhu min haidan wa ma alladhi ta'tabiruhu istihadah. Ketika darah itu terus-menerus keluar, ya, terus-menerus keluar, maka bagaimana seorang wanita bisa identifikasi bahwa yang keluar itu haid atau bukan haid? Karena darah kan terus keluar, pasti dong ada bedanya antara yang haid dengan yang bukan haid. Ketika haid, maka dia harus tinggalkan puasa dan sholat. Ketika bukan haid, tapi kan darah terus keluar, walaupun terus keluar, dia tetap puasa dan sholat. Puasa kalau pas pada waktunya, ya, tentunya. Fainal mustahadah ya'tabir laha aw ahkam at-tahirat. Nah, yu'tabaru ahkam mutahirat. Wanita yang istihadah, ya, bagaimana dia bisa menilai dirinya bahwa dia dalam keadaan suci sementara darah terus keluar? Bina'an ala dzalik fa innal mustahadata laha thalathu halat. Maka berdasarkan itu semua, wanita yang pendarahan itu memiliki 3 keadaan. Ya, 3 keadaan agar dia bisa membedakan antara darah haid dengan darah luka. Baik. Apakah wanita yang pendarahan bisa sembuh? Bisa sembuh. Itu kan sebenarnya penyakit. Ya, ada luka. Sementara dalam hadis yang lain itu adalah gangguan dari setan. Ya, rabdah. Dari
di antara penyebabnya adalah setan yang ganggu, melukai ya bagian dalam urat-urat itu, kemudian mengalirkan darah. Oleh sebab itu wanita yang mengalami pendarahan seperti ini ya bisa diruqyah. Karena setan itu, kata Nabi SAW, ya ia jari min ibni Adam majrad dam, bisa masuk dan merasuk ke tubuh manusia melalui aliran darah, Nah, baik. Nah, sekarang untuk wanitanya. Keadaan yang pertama, al-halatul ula takuna laha 'adatun ma'rufatun ladaiha qabla isabatiha bil istihadah. Jadi sebelum dia sakit, sebelum dia pendarahan, dia punya kebiasaan rutin. Jadi misalnya gini, haidnya itu selalu di awal bulan. Ya, rutin kan, berarti kan nggak berubah-ubah. Oke. Biangkan qabla istihadah tahidu khamsata ayyam wa thamaniyata ayyam, masalan fi awal syahr aw wasatih, di mana haidnya itu 5 hari atau sampai 8 hari gitu. 5 hari, 6 hari, 7 hari atau sampai 8 hari misalnya, rutin. Dan itu terjadi di awal bulan misalnya, rutin sebelum dia pendarahan. Baik. Fata'rifu adadaha waqtaha. Jadi wanita itu tahu berapa hari dia haid dan kapan dia haid. Dia tahu kebiasaan dia. Nah, setelah datang penyakit istihadah, dia pendarahan terus keluar kan, fahadi tajlis qadra adatiha wa tada'us shalah wasyam. Maka wanita seperti ini dia gunakan kebiasaannya. Ya, artinya di awal bulan ya sekian hari dia nggak sholat, dia nggak puasa. Jadi darah yang keluar itu dianggap sebagai apa? Haid. Darah yang keluar itu dianggap sebagai haid. Karena kadang munculnya darah atau keluarnya darah itu mirip antara darah haid dengan istihadah. Ada kemiripan di situ. Jadi dia bisa gunakan kebiasaannya. Dia bisa gunakan kebiasaannya tersebut untuk identifikasi dan membedakan antara darah haid dengan istihadah. Faidan tahat adatuha, ketika kebiasaannya itu berakhir, misalnya sudah berlalu 5 hari sebagaimana kebiasaan dia, atau 6 hari atau 7 hari. Begitu selesai, ikhtas salat wa salat, maka dia mandi besar dan dia sholat. Ya, walaupun darah terus keluar. Wa tabaratid damal baqi dam istihadah. Dan dia harus menganggap darah yang masih keluar itu disebut sebagai darah istihadah, darah sakit ya, atau darah luka. Jelas ya? Ini kalau wanitanya itu punya kebiasaan rutin, haidnya rutin sebelum dia sakit. Oke? Dasarnya adalah hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha. Nabi SAW berkata kepadanya, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Ya, kamu jangan sholat, jangan puasa sebagaimana kebiasaan haidmu sebelumnya. Ya, kalau udah selesai, summa tasili wa sholli, maka kamu mandi dan sholat. Hadis riwayat Muslim. Ini jenis wanita yang pertama, karena wanita itu berbeda-beda ya, sebagaimana Allah ciptakan dia, dan juga dalamannya kan, masing-masing orang beda. Sebagaimana juga pria juga beda-beda satu dengan yang lain. Secara umum pria dan wanita ya begitulah ciptaannya kan, tapi ada yang spesifik pada mereka gitu. Baik, dalil berikutnya
adalah sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Fatimah bintu Abi Hubaish. Innama dzalika irqun. Darah yang keluar itu adalah darah luka. Irq. Walaysa bihaid. Darah itu bukan darah haid, bukan sel telur yang rusak tidak dibuahi ya. Fa idza aqbalat haidatuki, apabila datang masa haidmu, kata Nabi kepada Fatimah, fada'is shalah, maka tinggalkan salat. Ya, ini sekali lagi berlaku pada apa? Wanita yang punya kebiasaan rutin. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua, idza lam yakun laha 'adatun ma'rufah. Kalau dia enggak punya kebiasaan rutin, misalnya gini. Kadang haid itu maju sekian hari, kadang haid itu mundur sekian hari, gitulah, maju mundur. Oke? Jadi enggak rutin. Lakin nadamaha mutamayyiz, akan tapi dia bisa membedakan darahnya. Darah haidnya dengan darah lukanya itu bisa terbedakan. Baik. Ba'duhu yahmilu sifatal haid bi yakuna aswada atau thakhinan atau lahu raihah. Di mana sebagiannya itu mencirikan sifat haid. Artinya gini, dia pendarahan terus, pada waktu tertentu yang keluar itu darahnya beda. Gitu Bang. Pada waktu tertentu darahnya beda. Loh kok ini beda nih? Gitu. Dari darah-darah sebelumnya. Seperti warnanya itu kehitaman. Warnanya kehitaman. Beda dengan darah segar. Atau agak kental gitu. Agak kental. Beda dengan darah segar yang lebih cair. Atau memiliki aroma yang enggak sedap gitu. Baik. Maka itu adalah apa? Haid. Jelas ya? Jadi ada wanita yang modelnya seperti ini. Dia nggak punya kebiasaan rutin, tapi dia bisa bedain antara darah haid dengan darah luka. Maka ketika datang darah dengan sifat tersebut, maka dia nggak sholat. Berhenti dia. Begitu hilang sifat darah tersebut, maka dia mandi dan sholat. Jelas saja Pak. Wa baqiyatuhu la tahmilu sifatal haid. Jadi kondisi tertentu dia bisa beda ini. Sifat darah haidnya muncul, di kondisi yang lain nggak kelihatan. Yang terlihat hanyalah darah segar. Wi ayakuna ahmara laisa lahu raihah, seperti warna darahnya merah, ya kan? Tidak memiliki aroma yang kurang sedap gitu. Wala thakhinan, dan tidak pula kental. Maka dari sini dia bisa bedain tuh antara darah haid dengan darah istihadz. Fa fi hadhil halati ta'tabiru ad-dam alladhi yahmilu sifatal haid haidan. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika dia mendapati warna darahnya itu warna darah haid, maka dia tidak sholat. Tajlis wa tada'us sholat wa siyam. Dia enggak sholat, dia juga enggak puasa. Wa ta'tabiru ma adahu istihadah. Ya, selain daripada itu, artinya begitu darahnya berubah lagi menjadi darah-darah segar begitu, maka itu disebut sebagai istihadah. Nah, jadi taghtasilu inda nihayatil ladzi yahmilu sifatal haid. Jadi dia mandi setelah darah dengan sifat haid itu berhenti, enggak kelihatan lagi, dia langsung mandi. Wa tusalli wa tasum. Ya, maka dia sholat dan puasa. Walaupun darahnya terus keluar, Dan ini berdalil dengan hadis Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaish, "Idza kana damul haid fa innahu aswadu yu'rif." Ya, apabila yang keluar adalah darah haid, maka warnanya itu kehitaman. Kata Rasulullah, "Fa amsiki 'anis shalah," maka kamu jangan salat. Ya, Fatimah ini kan Fatimah bintu Abi Hubaish, ini bukan Fatimah putri Nabi ya. Ini sahabat. Nama Fatimah banyak sekali, satu juga beredar. Baik. Jadi pas dia pendarahan, kemudian keluar tuh darah yang berbeda ya, dengan darah yang segar,
Nah, Nabi bilang apa? Kamu jangan sholat. Faida kanal akhar, kalau yang keluar selain daripada itu, ya darah haidnya sudah berhenti, sudah berubah lagi menjadi darah segar, fatawaddai wa shalli, maka kamu wudu dan sholat. Nah, mandi dulu tentunya, sebagaimana dalam riwayat yang lain, mandi besar, kemudian sholat. Rawahu Abu Dawud, An-Nasa'i, wa Sahihun Hibban wal Hakim. Fa fihi anal mustahadata ta'tabiru sifat ad-dam fa tumayyizu biha bainal haid wa ghairihi. Di keadaan yang kedua ini, wanita yang pendarahan bisa membedakan antara darah haid dengan darah segar. Ya. Darah segar atau darah luka tersebut. Baik, maka dia gunakan pengetahuannya tersebut. Baik. Al-halatu tsalitsah, ini yang ketiga. Ini bahkan lebih rumit dari sebelumnya. Idza lam yakun laha 'adatun ta'rifuha wala sifatun tumayyizu bihal haid min ghairi. Ada wanita yang enggak punya kebiasaan rutin. Ya, bergeser aja. Kadang 2 kali sebulan gitu. Bergeser, maju, kadang mundur. Oke, dia enggak punya kebiasaan rutin. Ditambah lagi darah haidnya itu tidak bisa dibedakan dengan darah luka. Kan lebih sulit lagi tuh, ya kan? Dia sulit untuk mengenalinya, ini haid atau bukan ya gitu. Kadang-kadang hal semacam ini dialami oleh sebagian wanita. Taib. Fa innaha tajrisu ghalibal haid 6 ayyam wa 7 ayyam min kulli syahr. Apa yang dilakukan? Maka dia tidak sholat, tidak puasa 6 atau 7 hari setiap bulannya, terserah. Kadang dia nggak punya kemampuan untuk bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Jadi pokoknya 6-7 hari aja setiap bulannya dia nggak sholat, nggak puasa. Wajib. Ini yang pertama. Lianna hadhihi 'adatu ghalibin nisa, karena ini merupakan kebiasaan mayoritas wanita. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnata binti Jahash, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah bintu Jahash, innama hiya raqdatun minasyaitan. Jadi darah istihadah itu keluar karena kelakuan setan. Ya. Dia melukainya. Fa tahayyadi 6 ayyam wa 7 ayyam tsumma ightasili. Maka kamu enggak sholat, enggak puasa selama 6 atau 7 hari. Kemudian setelah berakhir kamu mandi, faida istangqati, ya kalau sudah bersih ya. Fa sholli arba'atan wa ishrina wa thalathatan wa ishrin. Taib, berakhir, kalau sudah berakhir, maksudnya berakhir 6 atau 7 hari, maka kamu sholat ya 24 hari atau 23 hari, karena sebulan itu 29 atau 30 bilangan hijriyah ya, bilangannya hijriyah, kalendernya hijriyah. Taib. Artinya kalau 7 hari kan 30 itu berarti 23 gitu. Kalau 6 hari berarti 24. Nah, taib. Jadi sisa harinya pakai sholat walaupun tetap keluar darah. Fa inna dzalika yujzi'uki, ya, maka itu cukup bagimu, sah bagimu. Wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa. Nah, ini. Dan demikian pula lakukanlah sebagaimana wanita-wanita lain haid. Ada juga yang mengatakan begini, jemaah. Kalau wanita itu enggak punya kebiasaan rutin dan juga enggak bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah, maka dia juga bisa gunakan wanita terdekat sebagai pedomannya. Wanita terdekat yang normal sebagai pedoman. Misalnya ibunya, atau putrinya, atau saudarinya. Dia lagi istihadah nih, ya kan? Biasanya orang-orang dekat itu, ya, genetiknya sama, ya kan? Jadi misalnya nih, ibunya lagi haid, ya dia haid juga, gitu. Ngikuti haid ibunya.
Nah, ini lebih apa namanya, lebih dekat lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan yang penting wanita itu nggak sholat nggak puasa 6 hari atau 7 hari. Ini lebih longgar. Kalau yang tadi ikutin aja wanita terdekat sebagai pedoman atau patokan. Baik. Walhasilu mimma sabaq. Kesimpulannya dari apa yang telah diterangkan, annal mu'tadata turaddu ila adatiha. Wanita yang punya kebiasaan rutin, maka kebiasaannya itu jadikan sebagai pedoman dia. Oke. Walaupun dia berdarah-darah, ikutin aja kebiasaannya. 6 atau 7 hari dia nggak puasa nggak sholat. Selebihnya dia tetap sholat walaupun darah tetap keluar. Wal mumayyizatu, yang kedua, wanita yang bisa membedakan antara darah haid dengan darah luka, taruddu ilal amali bitamyiz, maka dia bisa gunakan pengetahuannya tentang haidnya, tentang darah haidnya. Dia bisa kenal, ya ini haid nih, warnanya berubah, ya kan? Dia pakai itu. Ketika datang darah seperti ini sifatnya, maka dia nggak sholat nggak puasa. Wal faqidatu lahuma, adapun wanita yang ketiga yang tidak punya kebiasaan rutin, nggak bisa juga mengenali darah haidnya, tahayyat sittan aw sab'an, maka dia nggak sholat nggak puasa 6 atau 7 hari setiap bulannya. Wa fi hadza jam'un baina as-sunani ats-tsalatil waridati an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadah. Itu tadi merupakan kesimpulan dari hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait wanita yang istihadah. Nah, di sini dikutip ucapan Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah. Al-alamatul lati qila biha sit. Ya, tanda-tanda yang dikenal tentangnya itu ada 6. Imal adah, yang pertama adalah kebiasaan, adat. Fainal ada aqwa al-alamat. Ya, kebiasaan dan rutinitas ini merupakan tanda yang paling kuat. Li'anal asla maqamul haid duna ghairih. Karena hukum asalnya itu ya posisi haid. Kalau dia sudah kenali posisi haidnya rutin, dia nggak berubah-ubah, ya udah itu tanda yang paling kuat. Ya. Misalnya di awal bulan selalu, awal bulan Hijriah ya, selalu keluar dia. Udah itu sebut aja itu awal haid, dan terus sampai selesai. Wa immat tamyiz, yang kedua yang bisa bedain tadi kalau saya di anad damul aswad was-sakina wal muntina aula ayyakuna haidan minal ahmar. Karena darah yang kehitaman agak kental terus beraroma tidak sedap, ya, itu lebih pantas disebut haid daripada darah yang segar yang berwarna kemerahan. Ya, oke. Wa imma i'tibaru ghalibi 'adatin nisa. Yang ketiga adalah menggunakan standar apa yang berlaku umum pada kaum wanita. Di anal asla ilhaqal fardi bil am al-aglab. Karena hukum asalnya kasus spesifik atau yang perorangan ini digabungkan kepada yang umum. Bagaimana umumnya wanita, ya tinggal niru aja dia, gampangnya. Ini bagi wanita yang nggak punya kebiasaan rutin dan nggak bisa mengenali perbedaan. Fahadil alamatus salah tadullu 'alaiha as-sunnatu wal i'tibar. 3 tanda inilah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil di dalam as-sunnah. Nah, summa dzakara baqiyatal alamati allati qila fiha. Kemudian setelah itu Syekhul Islam menyebutkan 6 tanda lainnya. Wa qala, lalu beliau berkata fi nihayati kalamih, setelah beliau memaparkan semua tentang hal itu, di ujungnya beliau mengatakan wa aswabul aqwal, nih pendapat yang paling benar, i'tibarul alamatil lati ja'at biha sunnah, ya, menjadikan tanda-tanda yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan keterangan dari Nabi SAW,
itulah yang menjadi tanda yang dijadikan sebagai pedoman atau patokan. Wa ilqa'u ma siwa dzalik, dan mengabaikan tanda-tanda yang lain. Artinya tanda-tanda yang disarikan dari as-sunnah itu ada 3 tadi. Ada 3 kan? Ya, itu aja udah cukup. Ya, adapun tanda-tanda lainnya sebutkan sampai 6, sisanya ada 3 lagi, itu nggak usah dipakai. Jadi 3 aja cukup. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjut? Silakan Bapak Ibu. Kenapa kok kaum pria juga harus tahu? Iya, karena dia punya istri, dia punya anak wanita, dia punya saudari. Ya, kadang mereka juga butuh arahan gitu. Kadang ada sebagian orang, kok nggak sholat sih? Gitu. Iya, ini terus keluar darah. Jadi anggapnya itu terus darah itu haid. Nah, itu kan salah jadinya kan. Ada sebagian kayak gitu. Nah, maka butuh arahan kan jadi. Macam itu. Makanya pembahasan ini penting juga, bukan hanya spesifik terkait kaum wanita, akan tapi kaum pria juga harus tahu. Ya kan? Kadang sebagian nolak. Ayo, misalnya mau ngajak buang sama istri. Ini lagi pendarahan tuh. Padahal kalau bukan haid nggak apa-apa. Kalau bukan haid nggak apa-apa. Gitu. Gitu. Baik. Silakan Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan. Ada? Malu ya? Enggak. Baik, saya lanjutkan ya. Berikutnya mayal zamul mustahadah fi halil hukmi bi taharatiha. Nah, ini dia. Apa yang dilakukan oleh wanita yang pendaharahan, yang istihadah, ketika dia dalam keadaan suci. Ya. Suci itu bukan berarti darahnya berhenti, enggak. Darah tetap keluar, tapi dia dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid. Kan begitu kan? Tadi kan sudah dibahas tadi ya. Perbedaan antara haid dengan suci. Jadi, walaupun darah itu tetap keluar, apa sih yang mesti dilakukan? Yajibu 'alaiha, ini penting ya. Wajib bagi wanita tersebut antaktasila inda nihayati haidatiha al-mu'tabarah. Jadi wajib baginya untuk mandi. Jadi setelah selesai 6 atau 7 hari dia haid, ya kan? Berhenti kan? Berhenti haidnya maksudnya, maka dia harus mandi besar. Seperti yang telah diuraikan tadi. Dia mandi besar terus dia sholat. Walaupun darah tetap keluar. Itu kan namanya hadas ya. Ya, di antara yang membatalkan kesucian adalah keluarnya hadas. Oke, tapi ini hadas keluar karena penyakit, ya nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Yang sama dengan ini adalah orang yang apa, besar ya, yang nggak bisa nahan air kencing tuh, besar ya. Ada sebagian begitu. Ya kan, terus menerus keluar dia nggak bisa, bahkan kok udah keluar gitu. Ini gimana kondisi orang kayak gini? Tak pakai pembalut, karena pembalut dewasa. Ini berlaku untuk pria dan wanita juga ya. Kayak pembalut yang gede itu loh, ya kan? Pembalut yang gede. Saya untuk dewasa itu. Baik. Pertama apa yang dilakukan? Dia bebersih dulu, terus dia pakai, lalu dia wudu. Terus dia sholat. Walaupun itu keluar, ya, tapi cairannya keluar, itu nggak batal sholatnya. Kenapa? Apa alasan nggak batal? Karena dia sakit, gitu loh. Alasannya cuma satu, karena dia sakit. Coba kalau dia nggak sakit, dia batal. Karena yang membatalkan kesucian itu adalah apa? Hadas, keluarnya hadas. Kemarin sudah diulas ya, hadas itu apa? Al-kharij minas sabilain, sesuatu yang keluar dari depan atau dari belakang, kan begitu. Baik, ini yang pertama ya, untuk wanita istihadah ketika berakhir masa haidnya dia harus mandi dan sholat. Kemudian kedua taksilu farjaha bi izalati ma'alai minal kharij inda kulli shalah. Nah,
Karena darah ini terus keluar ya. Darah ini kan terus keluar. Setiap kali sholat dia harus cebok, ya kan? Setiap kali sholat, kan sholat 5 waktu nih, duhur misalnya, dia udah mandi nih, udah bersih sholat tuh. Terus dia pakai pembalut juga kan. Tapi nanti asar dia harus buka itu pembalutnya, dia bersih lagi. Jadi setiap kali sholat dia bersih dulu, kemudian wudhu. Ingat ya. Jadi wudhunya duhur itu nggak bisa dipakai untuk sholat asar, gitu loh. Wudhunya duhur nggak bisa dipakai untuk sholat asar, walaupun dia nggak tidur. Ini bagi wanita istihadah atau siapapun yang mengalami beser, bukan hanya darahnya, air kencing juga bisa. Oke, jadi dia harus bersihkan, ya, harus cebok, kemudian dia wudhu, ya, dan tetap pakai pembalut. Pembalut yang pertama dibuang, dan begitu dilakukan setiap kali sholat. Wa taj'alu fil makhraji qutnan wa nahwihi yamna'ul kharij wa tashuddu 'alaihi ma yumsikuhu 'alis sukut. Ya, pakai pembalutnya. Tsumma tatawadda 'inda dukhuli waqti kulli sholatin. Nah, ini dia. Jadi wudhu setiap kali hendak sholat. Di qauli Rasulullah fil mustahadah tada'us shalah ayyama aqra'iha tsumma taghtasilu wa tad'a 'inda kulli shalah. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW terkait wanita yang istihadah, dia harus tinggalkan sholat di saat-saat haidnya, kemudian selesai haid dia mandi, ya, dia mandi dan berwudu setiap kali hendak sholat. Tuh, ini poinnya. Jadi wanita yang mengalami pendarahan dia harus berwudu setiap kali hendak sholat. Jangan lupa bebersih dulu, cebok dulu, ya. Buat sholat sunnah. Sholat sunnahnya ini sholat sunnah yang mana nih? Karena begini, bisa aja rawatib misalnya, ya kan udah tadi kan, udah dibersihkan, udah sholat sunnah rawatib, kemudian sholat fardu, sholat sunnah rawatib lagi, masih bisa tuh, ya kan? Tapi ini kalau duha misalnya, ya kan? Ini udah sholat subuh nih misalnya, sholat subuh nanti duhanya sekitar jam 9, jam 10 misalnya. Apakah dia harus bersih dulu? Iya, dia harus cebok dulu, wudhu, kemudian dia sholat duha. Ini jedanya kan panjang. Karena yang disebut tadi dalam hadis likulli shalah itu bukan setiap sholat sunnah dan wajib, ini sholat wajib. Kaitannya dengan sholat wajib. Taib. Lalu kenapa kok tadi saya katakan duha itu kan bukan sholat wajib tuh? Ini karena sudah jedanya lama. Ya, misalnya sudah keluar tuh, sesuatu di situ, maka dia bebersih dulu, cebok dulu, baru kemudian dia wudhu dan sholat duha. Demikian Bu. Demikian pula ketika tahajud ya. Tahajud selesai sholat isya kan istirahat juga kan gitu. Taib. Ketika hendak tahajud ya dibuka dulu balutnya, bebersih, kemudian wudhu, pakai lagi balutnya, kemudian sholat. Demikian. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan an'atu lakil kursyuf fa innahu yudhibud dam. Al-kursyuf al-qutn. Ya, pakailah kain. Waktu itu tidak seperti sekarang yang balutnya. Sekarang praktis, dulu itu pakai kain nih. Kain yang diselipkan, kain katun di situ yang bisa daya serapnya itu tinggi, gitu. Di zaman Nabi SAW belum ada pembalut seperti sekarang. Sekarang alhamdulillah praktis, jadi bisa pakai, ya, buang gitu. Taib. Jadi dua hal itu ya jamaah yang harus dilakukan oleh wanita yang istihadah. Ya, setiap kali selesai dia haid, dia harus mandi dan sholat. Dan setiap kali hendak sholat dia harus cebok dan dia harus wudhu. Ya, nggak bisa wudhu duhur dipakai untuk asar, nggak bisa juga wudhu maghrib dipakai untuk sholat isya. Artinya berlanjut terus ya. Setiap kali sholat dia harus bersih dan wudhu. Demikian. Nah, selesai nih pembahasan tentang wanita istihadah. Ada pertanyaan? Silakan. Iya Pak. Mungkin kalau yang membiasakan pakai pampers. Iya.
Mungkin agak beda ya dengan kalau pakai kateter ya, karena itu kan Kateter itu yang dimasukkan ya. ya, Kateter itu selang. ya, Kalau kateter dia harus tiduran gitu kan? Tiduran terus kan? Nggak bisa jalan. bisa jalan. Oh ya? Kateter bisa jalan. Iya. Wadahnya ditaruh di mana? Biasa diikat aja di paha. Oh, oke. Oke, ya. Oke. Kalau dengan yang kateter bagaimana? Pertanyaan begitu. Ya, karena itu kan biasanya harus pakai ini apa tuh ya dokter atau Iya kan, nggak bisa pasang lepas sendiri gitu kan? Dan itu akan kesulitan. Ceboknya gimana gitu maksudnya kan? Itu nggak bisa. Baik. Allahu a'lam bishawab. Ketika kondisinya seperti ini ya dia nggak cebok dan nggak mungkin bisa cebok kayak gitu. Ya udah langsung aja wudhu, langsung wudhu tanpa cebok. Ini pakai kateter. Mungkin pemakaian kateter tersebut dalam jangka waktu tertentu misalnya, nggak seterusnya. oh iya selama Iya kan, selama proses pengobatan. ada yang seterusnya tergantung Seterusnya ada ya. ada. Oke, kalau seandainya itu terjadi seterusnya, dia nggak perlu cebok karena sulitan nih untuk pasang, kan ngepasin lubangnya itu kan juga nggak gampang kan, ya kan? Baik. Ya itu bagus itu pertanyaan, karena memang itu kondisional ya. Ada sebagian orang begitu dan dia bisa dia nggak mesti berbaring kan ketika pakai kateter itu, bisa jalan juga. Ini yang biasa kita pakai ini. Ya, berikutnya silakan. Ada lagi? Kalau nggak ada kita sambung lagi satu lagi ya tentang nifas. Ini terakhir, pembahasan terakhir. Setelah itu kita masuk sholat. Selesai kita mutahharah. Baik. Salisan an-nifas wa ahkamuh. Yang ketiga adalah pembahasan tentang nifas dan aturan-aturan. Jadi pertama tentang haid, kemudian kedua istihadah, sekarang yang ketiga tentang nifas. Wan nifasu kal haid fi ma yahillu kal istimta'i minha bima dunal farj. Nifas itu sama seperti haid terkait yang dihalalkan. Maksudnya apa? Ya, ketika wanita itu sedang haid atau nifas, bisa nggak suaminya berserang-serang dengannya? Boleh. Akan tapi yang dihindari adalah tempat keluarnya darah tersebut. Ya, kalau yang lain-lainnya boleh. Wa fi ma yahrum, yang diharamkan adalah kal qata fil faraj, itu hubungan suami istri pada tempat keluarnya darah. Baik, itu nggak boleh. Apalagi yang nggak boleh, waman isaum, puasa nggak boleh. Wassalah, puasa, salat nggak boleh. Wat talaq, menjatuhkan atau dijatuhi talak nggak boleh. Jadi kalau ada wanita yang sedang haid nggak boleh dijatuhi talak. Ya, talak itu bisa dijatuhkan kalau dia dalam keadaan suci dan belum disentuh, ya sama sekali setelah dia suci. Ya, dia dalam keadaan suci dan belum disentuh sama sekali. Disentuh maksudnya hubungan suami istri ya. Baik. Nah, saat itulah kalau memang seorang pria jatuhin talak saat itu. Tapi kalau istrinya sedang haid, dia nggak boleh jatuhin talak. Sedang nifas nggak boleh jatuhin talak. Sedang hamil boleh. Justru kalau sedang hamil boleh. Ya, karena kan sudah ketahuan di sini. Janinnya siapa, punya siapa. Terus yang nggak boleh lagi apa? Tawaf. Kalau nggak boleh, qiraatul Quran nggak boleh. Ya, kecuali mereka yang menghafal, ya mereka yang belajar mengajar Al-Quran untuk kaumnya. Karena ada wanita-wanita yang ngajar Quran ya kan. Ketika haid masa libur gitu kan. Seperti yang pernah saya ulas, mengutip ucapan Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah. Jadi bagi mereka boleh, tapi nggak bisa langsung sentuh ya, pakai apa? Lidi atau pakai apa gitu. Oke. Wal lubsi fil masjid,
berdiam diri di masjid. Bagi wanita yang haid nggak boleh. Kecuali kalau dia wudhu dulu. Wudhunya itu bukan menghilangkan hadasnya, akan tapi meringankannya. Karena ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ya, ada orang-orang yang berhadas besar, ya, itu berdiam diri di masjid setelah mereka berwudhu. Wudhu itu fungsinya apa? Meringankan hadas, bukan menghilangkannya. Meringankan hadas besarnya tadi, sehingga akhirnya boleh. Baik. Demikian pula kewajiban bagi wanita yang nifas adalah mandi setelah berakhir masa nifasnya, sama seperti haid. Kemudian wajibu 'alaiha ayyabdiya an taqdiya siyam duna shalah fala taqdiyaha kal haid. Wajib bagi wanita yang nifas untuk mengganti puasa saat dia nifas. Ya, 40 hari ya selama itu. Nah, ini ada case gini. Seorang wanita melahirkan sebelum Ramadan, di bulan Sya'ban. Kan dia mengalami masa nifas tuh 40 hari. Ya. Sebelum berakhirnya masa nifas, ya, 10 hari itu masuk Ramadan. Jadi dia menjalani Ramadan dalam keadaan nifas itu 10 hari. Oke. Sisanya kan bersih tuh. Dia menyusui. Kan dia menyusui. Saat nifas kan dia juga menyusui sebenarnya. Oke. Memang ada silang pendapat para ulama. Pertanyaannya, puasa yang wajib diganti berapa hari? Kan ketika dia menyusui kan dia juga nggak puasa. Jadi saya katakan ya, saya ulangi ya. Jadi yang wanita melahirkan di bulan Sya'ban. Dia jalani masa nifas tuh. Awal Sya'ban lah ya, 30 hari masuk bulan Ramadan, 10 hari dia jalani Ramadan dalam keadaan nifas tuh. Terus bersih. Kan dia tetap menyusui itu, ya kan? Oke. Pertanyaan saya, berapa hari yang harus dia ganti dari puasanya? Saat nifas saja. Ya. Kalau yang saat menyusui ketika dia nggak puasa. Terus apa keharusannya? Apa keharusannya? Kan dia nggak puasa. Hah? Tapi ada ini ya. Bayar apa? Ya, bayar fidyah. Ya, itu yang harus dilakukan. Tetap karena dia harus bayar fidyah ya. Itu pendapat yang kuat. Karena ini pernah terjadi pada istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, dalam keadaan hamil. Abdullah bin Umar istrinya hamil di bulan Ramadan, terus dibilang kamu nggak usah puasa, ya, akan tapi kamu kasih makan, ya, bayar fidyah, kasih makan orang miskin sehari, setiap harinya sekali 1 orang. Ini satu pendapat, walaupun ada pendapat lain tetap ganti puasa. Artinya dia ganti puasanya 30 hari, itu pendapat yang lain. Tapi yang saya kuatkan, dia hanya ganti berapa? 10 hari saja, sisa harinya bayar fidyah. Ini harus ketahui ya. Pria wanita harus tahu nih. Kenapa? Karena untuk bawa kan dia harus bayarin tuh fidyahnya kan. Jangan sampai lewat. Nah, ini rinciannya. Jelas ya, Mas? Baik. Wan nifasu damun turkhihi ar-rahim lil wiladah wa ba'daha. Jadi nifas itu adalah darah yang keluar ya saat persalinan ya. Dan setelahnya. Wa baqiyatud dam alladhi ihtabasa fi muddatil hamal. Dia adalah sisa darah yang tertahan ya selama kehamilan. Wa aktsaru muddatihi indal jumhur arba'una yauman.
maksimal masa nifas itu adalah 40 hari. Jemaah, penting ya. 40 hari. Qala Tirmidzi ajma'a ahlul ilm min ashabin Nabi sallallahu tabi'ina wa ba'dahum ala anna nufasa tata'u shalah 40 yawman. Para ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu dari kalangan tabi'in dan setelah mereka berpendapat ya atau sepakat bahwa wanita yang nifas tidak sholat selama 40 hari. Illa antara tuhra qabla dari, kecuali kalau dia suci sebelum 40 hari. Jelas? Ya. Fa inna taktasir wa tusalli. Kalau sebelum 40 hari dia sudah suci, ya segera mandi dan sholat. Fa idan qata adamun nufasa qabla al-arba'in faqad intaha nifasuha. Kalau seorang wanita sudah berhenti darah nifasnya sebelum 40 hari, berarti sudah selesai nifasnya. Fa taktasir wa tusalli wa tusawil mamuniat minhu bisababin nifas. Maka dia mandi dan sholat. Dia mandi dan sholat. Baik, pertanyaannya, ternyata setelah 40 hari masih berdarah. Ini darah apa tuh? Hah? Kan bisa aja darah haid nyambung setelah nifas kemudian haid, bisa gitu. Maka dia anggap itu sebagai haid, tinggal tambahin aja tadi. Ya, terus setelah misalnya 7 hari, ya udah dia mandi dan dia sholat, harus sholat. Jelas ya? Nah, misalnya sebelum sehari sudah ganti gimana? ulangi, sebelum Masnya itu sebelum sehari. maksudnya 39 hari. Tidak sampai 1 hari. Ada gitu. Masa? Jadi nifasnya itu hanya sebentar. Jadi setelah lahiran nggak sampai sehari itu berhenti. Subhanallah. Nggak tahu tuh, saya belum pernah dengar kayak gitu. Tapi ini kalau berandai-andai, seandainya itu terjadi, ya udah dia harus mandi dan sholat. Ini kalau namanya juga pengandaiannya. Tapi apakah itu fakta? Ya, ya dilihat lagi. Kalau memang iya, kalau memang betul nifasnya itu nggak sampai sehari, ya begitu berhenti, ya dia harus mandi dan sholat. Tapi kalau ada sih mempercepat proses nifas, dokter-dokter tentu mengetahui itu cara-caranya itu, tapi nggak secepat itu, gitu. Nggak secepat itu, paling pekan 2 pekan gitu. Itu ada metodologinya, ada metodenya. Tapi seandainya, makanya saya katakan seandainya betul hanya sehari saja, ya udah dia harus mandi dan sholat. Masih bisa ya? Saya lanjutkan sedikit lagi nih. Sekarang nih tentang keguguran. Ini pembahasan penting ya, penting nih. Supaya kita punya pengetahuan tentang itu ya. Wa idza alqatil hamil ma tabayyana fi khalqu insan bi an kana fi takhtit wa sara ma'aha dam ba'da nuzulih falaha ahkamun nufasa. Apabila seorang wanita keguguran, ya, dan usia bayinya itu udah ada bentuk manusianya gitu loh, janinnya itu sudah berbentuk manusia, maka darah yang keluar adalah darah nifas. Jadi keguguran misalnya usia 4, 5, ya kan, keguguran, darah yang keluar adalah darah nifas, berlaku hukum nifas itu. Wal muddatu allati yatabayyanu fiha khalqul insan fi haml 3 ashhur ghaliban. Umumnya usia janin ketika terbentuk manusia itu, ya, manusia sempurna adalah 3 bulan. Jadi ketika gugur itu 3 bulan,
Ya, maka darah yang keluar setelah keguguran adalah darah apa? Nifas. Wa qalluha wahid wa thamanuna yawm. Minimal adalah 81 hari. 81 hari. Hah? Banyak 81 tadi. Iya, dari ini masa kan berarti kan nggak sampai 3 bulan. Kalau 3 bulan berapa? 90-an lah ya. 90-an. Cuman itu kalau 30 kan gitu. Di sini Syekh bilang minimal 81 hari. Itu berdasarkan kira-kira juga kan? Berdasarkan kira-kira juga. Walaupun yang pakai USG pun kira-kira. Wa in alqat alaqah aw mudghah lam yatabayyan fi takhtitu insan lam ta'tabir ma yanzil ba'daha min ad-dam nifasan. Tapi kalau gugurannya kurang dari itu, kurang dari 3 bulan, ya 2 bulan gugur segumpal darah, okay, maka darah yang keluar itu tidak disebut sebagai apa? Nifas. Ya, fala tatrukis shalah wala siyam, maka dia tetap sholat dan puasa. Wanita itu, misalnya keguguran kurang dari 3 bulan, kan keluar tuh, dia pendarahan kan? Pendarahan. Gimana sholatnya? Ya udah tetap bersih, sholat. Gitu. Jelas ya? Walaupun terus keluar darah itu kategorinya nanti ke istihadah. Ya, tidak disebut sebagai nifas. Walaisat laha ahkamun nufasa. Tidak berlaku hukum nifas. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya. Bayi itu, jabang bayi, janin, itu baru ditiupkan ruh ketika genap 4 bulan. Genap 4 bulan. Oke. Tadi 3 bulan dalam bentuk manusia. Pertanyaannya, disolati enggak? Berlaku hukum nifas iya. Tapi bayinya disolati atau enggak? Apa jawabannya? Tidak. Tapi kalau bayinya itu 4 bulan ke atas, janinnya ya, keguguran, ya berlaku hukum nifas, bayinya disolatin. Karena sudah ada apa? Ruh yang ditiupkan. Jelas ya? Itu berbeda. Nah, baik, alhamdulillah. Nah, ini ada catatan penting. Wa huna mas'alatun yajibu tanbihu 'alaiha. Di sini ada hal yang penting untuk diperhatikan, wa hiya annal ba'd minan nisa' qad tatanawalu dawa'an liman in uzuri damil haid hatta tatalakana min siyam Ramadan aw adail hajj. Ada sebagian wanita yang mengkonsumsi penunda haid supaya dia bisa selesai Ramadan, supaya dia bisa menyelesaikan ibadah umrah atau haji. Fa in kana hadhil hubub liman in nuzuli tam muddah wala taqta'hu fala bas bitanawuliha. Ya, kalau memang obat-obat ini hanya sekedar menunda saja, bukan memutus ya. Menunda saja. Kalau mutus jangan. Ini tetap harus ada konsultasi dengan dokter, harus. Kalau hanya sekedar menunda saja boleh. Boleh bagi wanita itu supaya apa? Dia bisa menyelesaikan puasa Ramadannya, supaya dia bisa menyelesaikan umrah atau haji. Konsumsi penunda haid. Enggak apa-apa. Tapi kalau efeknya adalah sampai enggak haid lagi, wah ini bahaya, enggak boleh. Jangan. Jelas ya? Berikutnya, wa in kana taqta'ul haid qat'an mu'abbada fa hadza la yajuz illa bi idzni zauj. Kalau sampai memutus haid selamanya enggak boleh, kecuali dengan izin dari suami. Ya nah hadza tartabu 'alai qat'un nasal, karena ini berdampak pada keturunan nanti. Baik, dengan demikian jamaah selesai pembahasan kitabut thaharah. Alhamdulillah. Selesai insyaallah. Teman berikutnya masuk ke sholat ya, insyaallah. Baik, ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu. Iya. Misalnya yang tadi itu kan Apa tuh yang tadi? sisa 22 ada fidyah. Oh, iya. Satu orang sehari. Ah. Kalau misalnya orang yang tidak mampu, apa bisa dibantu fidyah? Fidyah.
Lah justru fidyah itu justru buat apa namanya? Dia nggak mampu bayar. Ya puasa. Iya. Ya emang puasa kalau emang dia. Yang mana tuh yang 20 hari? Yang menyusui tadi? Ya puasa. Kalau emang dia nggak mampu bayar, ya puasa. Asalnya itu kan rukhsah sebenarnya, keringanan. Ya, keringanan. Jadi bagi wanita hamil dan menyusui, dia nggak puasa tapi bayar fidyah. Itu rukhsah, keringanan. Ya ternyata dia mau puasa, ya udah silakan puasa. Gitu. Baik. Yang kedua, misalnya orang pada saat itu dia nggak punya pengetahuan seperti itu, bisa nggak diganti puasa pada sekarang atau fidyahnya sekarang akan datang misalnya? yang dulu Iya, yang dulu. masih ada, masih bisa diingat. Nggak tahu misalnya. Oh, baru datang belakangan ya. Kalau sekarang Dulu nggak tahu misalnya. dulu nggak tahu kan. Dulu nggak tahu. Kalau ibu sekarang Bisa utang saja. betul dia. Kalau pengetahuan sedikit, nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar Bu, karena dulu udah lewat ya. Kalau misalnya saya bilang bayar, berarti nanti seluruh ibadah juga harus bayar dong. Sementara ada sebagian orang yang ninggalin sholat gitu kan, dulu kan gitu, suruh bayar. Sebagian orang punya fatwa begitu. Wah, makin berat kan dia kan, nggak sholat lagi akhirnya dia. Saking beratnya kan ada begitu. Kalian yang dulu nggak sholat, kalian harus bayar tuh sholat itu tuh. Gimana caranya? Ini pendapat berat sekali. Yang benar ya taubat aja. Ya taubat aja, berhenti menyesal dan tidak akan mengulangi, kan itu taubat yang benar. Artinya dia harus tetap setelah dia tahu ya dia sholat terus. Dia nggak lagi meninggalkan sholat. Dia menyesal perbuatannya itu dan dia tidak akan mengulangi. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau memang sudah lewat ya sudah. Kedepannya ya jangan diulangi. Makanya tadi wajib bagi muslim untuk tahu aturan-aturan ibadah pada Allah, terutama ini ibadah rutin loh. Banyak orang bilang itu kan ibadah kepada Allah, masuk harus terus belajar. Kadang yang ngomong aja nggak tahu bagaimana aturan Allah tentang hal-hal yang rutin seperti ini. Itu kan nggak benar kan. Supaya apa? Supaya belajar tentang masalah dunia misalnya. Padahal kalau mau jujur masing-masing orang jujur. Berapa lama dia belajar tentang dunia? Sejak dia kecil, SD, terus dan seterusnya. Terus kapan dia belajar tentang agamanya? Ya kan? Kalau mau fair. Baik. Jadi memang penting seorang, paling tidak dia mengetahui bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Silakan Bu. Terus batas hamil berapa yang harus dikuburkan janinnya? ya semua dikubur ya Bu ya, walaupun kuburan itu juga tetap dikubur. Misalnya sebelum 3 bulan, kalau sebelum 4 bulan, sebelum 3 bulan itu masih tumpahan darah kan? Iya, tetap dikubur dalam tanah. Oh, biasanya dibalikin ya, diminta dibalikin. Bagusnya sih dikubur dalam tanah. Iya, memang dibuang itu, dikubur itu sebenarnya dibuang juga kan. Bukan dalam arti dia dikasih patok gitu, enggak. Dikubur dalam tanah gitu aja. Bisa Di halaman rumah di mana nggak apa-apa. Bukan kuburan sama seperti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, plasenta ya atau ari-ari itu kubur di depan situ. Nah itu bukan kuburan namanya. Disebut dikubur itu bukan kuburan.
gitu, ditanam gitu, tanam tanah gitu, gitu, supaya nanti dia, Mungkin maksudnya dia di rumah sakit aja. iya ada yang begitu, ya udah nggak apa-apa, biarin aja gitu. Kalau memang bersihin situ bersih, mana nggak, udah nggak ada gitu, ya udah. Ya, baik. Terus kalau misalnya sudah ada ruhnya, itu bisa nggak ditanam di rumah? Jangan, itu kubur di kuburan kaum muslimin aja. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena Nabi bilang, la taj'alu buyutakum kubur. Jangan kalian jadikan rumah kalian tuh kuburan. Rasulullah bilang begitu. Jangan ditanam di rumah. Ditanamnya di mana? Di kuburan kaum muslimin. Itu kuburannya seperti biasa. Apakah harus ada tulisan? Enggak ada tulisan. Karena Rasulullah melarang untuk menuliskan nama apa segala macam. Kuburannya kan Raja-raja Saudi itu kuburannya ya biasanya. Coba cek itu. Enggak ada namanya, enggak ada apa. Sederhana sekali. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi kalau sudah ada ruhnya, artinya dia sudah manusia hidup di alam rahim, ketika dia kuburan maka dikuburnya di kuburan kaum muslimin. Nah, bagus. Pak Santo, silakan. Orang haid itu boleh bekerja sebagai kebersihan masjid, Pak. Apa? Orang lagi haid, dia Oh, jadi kebersihan marbot. ya. Nabi SAW pernah punya marbot perempuan. Jadi di masjid, bukan nisa, dia tukang sapu bersih-bersih. Ini menunjukkan boleh. Di dalam bersih. Ya boleh asal dia sudah wudhu tadi. Kalau memang mau berlama-lama. Tapi kalau hanya sekedar melintas nggak apa-apa. Kalau di dalam lama gitu bersih-bersih, ya syaratnya dia harus wudhu dulu. Wudhu itu untuk meringankan hadas. Gitu. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Ketika mereka berhadas besar, ya kalau mau berdiam diri di masjid mereka wudhu dulu. Nah, baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan.